Mari kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan Allah kami, terkadang arus dunia ini menarik kami untuk terbawa kepadanya, mengikuti apa yang dunia tawarkan di sekitar kami. Segala sesuatu upaya manusia yang berusaha untuk mengatur segala sesuatunya adalah ciri khas dari manusia. Dan kami pun yang setiap hari membaca Alkitab, merenungkan firman Tuhan, ikut kapel, mendengarkan khotbah, tidak terluput dari hal tersebut ya Tuhan. Bahkan kami yang sudah mengambil komitmen masuk ke dalam seminari, dipersiapkan menjadi hamba Tuhan nantinya, terkadang kami juga ikut-ikutan sedikit demi sedikit dengan arus dunia. Oleh sebab itu Tuhan ampuni kami, dan pada saat ini kami akan merenungkan firman-Mu yang kiranya kami memohon kuasa-Mu untuk menerangi hati dan pikiran kami, agar kami dapat dituntun kepada jalan yang Kau persiapkan bagi kami. Kiranya Kau menyertai juga hamba-Mu yang penuh dengan kelemahan ini. Kiranya hamba-Mu bisa menyampaikan apa yang sudah hamba-Mu gumulkan terlebih dahulu dengan Engkau. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Silahkan duduk. Saya mengundang kita untuk membuka bagian dari Alkitab, untuk membaca bagian yang akan mendasari perenungan firman Tuhan pada hari ini. Dari Lukas pasal 1. Bisa dibantu aja dari belakang. Next. Ya. Kita baca Lukas pasal 1 di dalam 3 bagian yang terpisah gitu ya. Dari ayat yang ke-11 sampai ke-20 begitu seterusnya. Kita akan baca bergantian, saya dulu, habis itu rekan-rekan, kemudian begitu seterusnya bergantian. Lukas pasal 1 ayat yang ke-11. Lalu tampaklah kepada Zakaria seorang malaikat Tuhan berdiri di sebelah kanan mezbah pembakaran dupa. Namun malaikat itu berkata kepadanya, "Jangan takut hai Zakaria, sebab doamu telah dikabulkan. Elisabet istrimu akan melahirkan seorang anak laki-laki bagimu, dan kau harus menamai dia Yohanes. Sebab ia akan besar di hadapan Tuhan, ia tidak akan minum anggur atau minum keras, ia akan penuh dengan Roh Kudus sejak dari rahim ibunya. Ia akan berjalan mendahului Tuhan dalam roh dan kuasa Elia untuk membuat hati para bapa berbalik kepada anak-anaknya dan hati orang-orang durhaka kepada pikiran orang-orang benar. Dengan demikian, ia mempersiapkan suatu umat yang siap sedia bagi Tuhan." Jawab malaikat itu kepadanya, "Akulah Gabriel yang berdiri di hadapan Allah. Aku telah ditutus untuk berbicara kepadamu dan menyampaikan kabar baik ini kepadamu." Kita pindah ke scene yang kedua ketika scene itu berubah menyoroti kepada Elisabet. Ayat yang ke-24. Beberapa lama kemudian Elisabet istrinya mengandung dan selama 5 bulan ia tidak menampakkan diri, katanya. Kita pindah ke scene yang ketiga ayat 63 dan 64. Saya baca ayat 63. Ia meminta batu tulis lalu menuliskan kata-kata ini. Namanya adalah Yohanes. Mereka pun heran semuanya. Demikian pembacaan firman Tuhan bagi kita pada pagi hari ini. Sekali lagi saya menyapa kita semua, selamat pagi. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan oleh BEM untuk saya bisa memimpin perenungan pada pagi hari ini. Dalam sebuah percakapan saya dengan keluarga dalam satu makan malam, kami berdiskusi tentang satu fenomena yang sering muncul di ibu kota saat ini. Itu boleh bantu next. Yaitu fenomena kendaraan listrik. Kita semakin lihat banyak kendaraan listrik di ibu kota, gitu ya. Nah, salah satunya kami juga menyoroti adanya perusahaan ojek online yang memberikan subsidi khusus kepada pekerjanya untuk menggunakan kendaraan listrik, sehingga di jalan-jalan muncul banyak motor listrik. Nah, tetapi dari observasi kami menemukan bahwa terkadang motor listrik itu suka nyerempet ke jalan kaki. Nah, benar atau tidak?
Kenapa suka nyerempet? Karena tidak ada suaranya. Jadi karena kita nggak dengar suara motor itu, tiba-tiba kita keserempet aja gitu ya. Jadi itu keunikan dari motor listrik. Kalau motor yang biasanya pakai bensin kan suara mesinnya kedengaran. Bahkan ada yang pakai knalpot brong gitu ya. Jadi kita sudah tahu dari jauh sana akan ada motor. Motor listrik tidak. Tapi diskusi kami terus berlanjut. Kalau motor, korbannya pejalan kaki. Kalau mobil listrik, korbannya siapa? Korbannya manusia itu tidak mungkin. Karena manusia kita itu kan sudut pandangnya kan agak lebar gitu ya. Jadi kalau ada benda yang sangat besar itu kita bisa aware. Dari belakang ada mobil mau lewat. Jadi bukan manusia. Sehingga kami membuat hipotesis. Mungkin ya, peningkatan jumlah mobil listrik akan berpengaruh kepada peningkatan jumlah kematian kucing yang tak bersalah di jalan-jalan. Ya. Kenapa? Karena mobil bensin saja sudah mengorbankan banyaknya kucing di jalan, gitu ya. Mobil yang suara mesinnya kedengaran, gitu ya. Apalagi mobil listrik yang suaranya tidak kedengaran, ya. Akan berpengaruh kepada jumlah kematian kucing. Jadi kucing-kucing ini menjadi kucing-kucing yang menjadi korban dari suatu keheningan, sesuatu kesunyian yang diam-diam tetapi mematikan. Boleh next? Suatu keheningan yang sangat mengerikan. Pengalaman serupa itu juga dialami oleh tokoh yang kita baca hari ini, yaitu adalah Zakaria. Siapa sebetulnya Zakaria itu? Banyak orang mengatakan bahwa Zakaria itu adalah tokoh yang tidak beriman, gitu ya, karena Alkitab tadi katakan demikian, kita baca. Tetapi kita perlu mengenal bagaimana Lukas menggambarkan tentang Zakaria. Kita lihat di ayat yang kelima. Dikatakan bahwa Zakaria dan Elisabet adalah keturunan imam, dua-duanya keturunan imam. Kemudian dikatakan lagi di ayat yang ke-6 bahwa keduanya taat kepada hukum Tuhan. Nah, taat kepada hukum Tuhan bukan dalam pengertian legalis, tetapi taat kepada hukum Tuhan lebih cocok jika kita membacanya bersama dengan Zefanya 1 ayat 12 sampai 13. Artinya ini adalah pasangan suami istri yang diperkenankan Tuhan. Itu sebabnya malaikat Gabriel datang kepada mereka. Mereka mendapat suatu divine revelation yang khusus. Tuhan pilih mereka karena mereka adalah keluarga yang baik. Tetapi keluarga yang hampir sempurna ini punya satu kelemahan, punya satu masalah, tidak punya anak. Nah, masalah klasik di Perjanjian Lama banyak kisah seperti ini. Kita tahu Abraham dan Sarah, Elkana dan Hana. Tetapi hanya Zakaria yang Tuhan berikan tanda berupa bisu. Yang lainnya tidak. Hanya Zakaria yang menjadi bisu. Kenapa Zakaria menjadi bisu? Apakah karena ketidakpercayaannya? Maka kita perlu lihat percakapan yang tadi dilakukan oleh Zakaria dan malaikat Gabriel. Ketika malaikat Gabriel mengatakan, istrimu nanti akan memiliki anak laki-laki. Kemudian jawab dari Zakaria adalah, boleh next? Zakaria menjawab dengan pertanyaan, how will it possible? How will I know? Bagaimana aku tahu akan hal itu? Menurut saya ini bukan kalimat yang menunjukkan tentang ketidakpercayaannya. Kalau kita bandingkan dengan Abraham, ketika Tuhan mengatakan kepada Abraham, Sarah akan mengandung dan Sarah akan menjadi ibu dari banyak bangsa, Abraham berkata, how this is possible? Bagaimana ini mungkin Tuhan? Ya? Kemudian ada scene di mana Sarah itu tertawa ya ketika ada 3 orang datang bertamu ke rumahnya mengatakan dia akan mengandung. Sarah tertawa ya. Itu lebih menunjukkan ketidakpercayaannya ketimbang si Yohanes ini, si Zakaria ini. Oleh sebab itu, sebetulnya perkataan Zakaria ini kita lebih cocok kalau kita bandingkan dengan Kejadian 15 ayat 7 sampai 8. Ketika Tuhan katakan, aku akan memberikan kepadamu tanah ini. Kemudian Abraham mengatakan kepada Tuhan, how will I know? Bagaimana aku tahu Tuhan? Oleh sebab itu, setelah itu, Kejadian pasal 15, boleh next. Tuhan meminta Abraham untuk mengumpulkan binatang-binatang, sembelih binatang-binatang itu, dan pada saat malam hari ketika Abraham tidur, Tuhan mengikat perjanjian kepada Abraham melalui api yang melewati binatang-binatang yang disembelih itu. Nah, jadi ini merupakan suatu kalimat yang seperti apa? Kalimat Zakaria dan Abraham ini sama. Abraham meminta tanda, sehingga ketika Zakaria bertanya kepada Tuhan, bagaimana aku tahu engkau akan menepati janjimu? Sebetulnya Zakaria itu meminta tanda kepada Tuhan. Tetapi yang bikin saya penasaran, yang membuat saya penasaran adalah
Kenapa tandanya itu menjadi bisu? Kenapa tandanya membuat Zakaria tidak dapat berkata-kata? Nah, tapi sebelum itu, rekan-rekan, Lukas adalah penulis Injil yang sangat jenius. Every detail dalam penulisan Lukas itu punya arti. Termasuk ketika kita mengarahkan pandangan kita kepada scene yang kedua. Lukas menyoroti tentang Elisabet ini. Setelah Zakaria menjadi bisu atau tidak dapat berkata-kata, ayat 24 langsung dikatakan, Elisabet mengandung. Artinya jawaban Tuhan itu tanpa delay, langsung diberikan. Elisabet segera mengandung. Tetapi yang menarik, setelah Elisabet mengandung, Alkitab katakan bahwa Elisabet tidak menampakkan diri. Selama masa kandungannya, Elisabet tidak menampakkan diri. Artinya apa? Lukas ingin menggambarkan bahwa bukan hanya Zakaria yang tidak dapat berkata-kata, bukan hanya Zakaria yang mengalami suatu silent moment, tapi Elisabet juga mengalami silent moment. Keduanya sama-sama masuk di dalam silent moment, sama-sama diam. Tetapi ketika saya melihat kisah ini, buat saya, ini adalah suatu potret keluarga yang sangat baik. Keluarga yang sama-sama berdiam. Dan berdiam itu sendiri adalah tanda bergumul. Karena Tuhan telah datang kepada mereka, Tuhan telah memberikan anugerah kepada mereka. Dan mereka berdiam bersama, bergumul bersama. Nah, bagaimana dengan potret keluarga kita saat ini? Apakah masih ada momen-momen berdiam bersama, bergumul bersama di dalam keluarga? Atau yang satu ngomong, yang satu bicara lagi, nggak ada habisnya. Bagaimana potret keluarga kita? Nah, tetapi teks ini tetap membuat saya penasaran. Kenapa tanda yang diberikan itu bisu? Abraham kan enak, tandanya adalah sembelih korban. Tapi ini bisu, gak enak. Sebenarnya kalau kita baca kitab-kitab Perjanjian Baru, kita sebenarnya tidak heran lagi, tidak asing lagi dengan fenomena tidak dapat berkata-kata. Karena ini sering muncul secara implisit di dalam satu karakter yang sering digambarkan dalam Perjanjian Baru. Perjanjian Baru. Yaitu muncul di dalam karakter seorang anak kecil. Nah, menarik ya, seorang anak kecil. Alkitab menggunakan beberapa kata untuk menjelaskan tentang anak kecil. Di dalam kitab-kitab Injil Sinoptik cenderung memakai kata paideia. Nah, Injil Sinoptik pakai kata paideia, artinya adalah anak kecil yang belajar dari seorang guru gitu. Dari paideia kita mendapatkan kata pedagogi, paidagogos ya, dan seterusnya begitu ya. Tetapi kalau kita geser sedikit ke tulisan Paulus, ke tulisan rasul-rasul yang lain, bukan hanya kata paideia yang digunakan, tapi ada satu kata yang menarik perhatian saya. Boleh next? Yaitu kata nepios dalam bahasa Yunani. Kata ini berasal dari dua suku kata, yaitu ne dan pios. Ne artinya tidak, pios artinya speech atau berkata-kata. Jadi nepios itu artinya tidak dapat berkata-kata. Menarik ya? Persis dengan kata-kata yang tadi dituliskan oleh Lukas tentang Zakaria. Sama-sama tidak dapat berkata-kata. Nah, tetapi dalam observasi saya melihat bahwa kata nepios ini sering disandingkan dengan satu kata yang lain. Nggak pernah berdiri sendirian. Yaitu, boleh next, kata galaktos. Kata galaktos. Kata ini secara harafiah artinya adalah susu. Tetapi secara kontekstual artinya adalah air susu ibu. Jadi galaktos sebetulnya ingin menggambarkan kepada kita suatu penggambaran bagaimana seorang anak kecil yang tidak dapat berkata-kata itu, dia perlu untuk menggantungkan hidupnya kepada air susu ibunya. Karena galaktos itu, air susu ibunya adalah sumber penghidupan bagi dirinya. Nah, Alkitab sering menggambarkan relasi manusia dan Tuhan itu seperti ini. Anak kecil dan sang ibu. Penggambaran tersebut misalnya muncul ya di dalam Galatia. Di pasal-pasal yang terakhir, Paulus gunakan demikian. 1 Korintus, Paulus gunakan demikian. Yang salah satunya saya ingin tunjukkan adalah dalam Ibrani 5 ayat 13. Pada saat itu penulis kitab Ibrani memberikan teguran kepada jemaatnya. Kamu harus kembali kepada yang dasar-dasar imanmu ini. Dasar-dasar yang kamu percayai ini. Seperti seorang anak, nepios tadi, yang memerlukan susu, galaktos. Seorang anak yang tidak dapat berkata-kata sehingga tahu dirinya harus bergantung kepada sumber kehidupan itu. Jadi kedua kata ini sebetulnya ingin menarik para pembaca untuk memikirkan tentang sumber dari kehidupan manusia itu apa. Sekarang bagaimana kaitannya dengan Zakaria?
Dalam perenungan saya menemukan bahwa Zakaria itu Tuhan sedang ajar untuk menjadi seorang anak kecil. Tuhan ingin mengembalikan Zakaria kepada sebuah perenungan terhadap siapa sumber dan dasar dari kehidupan Zakaria sebetulnya. Sehingga Tuhan mengajar Zakaria untuk menjadi seorang anak kecil. Bagi Zakaria yang adalah seorang pemuka agama, dia seorang imam, satu hari dua kali dia harus masuk ke tempat ibadah untuk membawa doa umat kepada Tuhan. Nah, itu sebabnya ketika Zakaria lama di dalam tempat ibadah, kan orang banyak tunggu dia di luar gitu ya. Ini pemuka agama yang hebat, pemuka agama yang dikagumi orang-orang, pemuka agama yang baik. Dia membawa doa umat itu kepada Tuhan. Tapi sekarang bayangkan, satu-satunya keunggulan dia, kebanggaan dia diambil sama Tuhan. Pelayanan dia adalah berkata-kata membawakan doa, tapi Tuhan ambil pelayanan itu. Lalu Zakaria bisa apa? Ini adalah kritik keras sebetulnya kepada setiap orang yang merasa dirinya sudah mapan, termasuk kita, hamba-hamba Tuhan ataupun calon-calon hamba Tuhan. Bagi mereka yang merasa dirinya mapan, lihatlah Zakaria. Kapanpun itu Tuhan bisa ambil segala sesuatu yang kita banggakan. Zakaria menunjukkan kepada kita bahwa tidak ada manusia yang lebih besar daripada rencana dan kehendak Allah. Tidak ada manusia yang sempurna mengalahkan kuasa Allah. Di hadapan Allah kita perlu kembali menjadi seperti seorang anak kecil yang tidak berdaya, tidak bisa berkata-kata, tapi tahu perlu untuk bergantung. Apa yang ditunjukkan oleh Zakaria dan Elizabeth adalah suatu teladan iman dari perendahan diri di hadapan Tuhan. Keduanya dipaksa untuk menikmati keheningan dan suasana diam, tanpa suara, tanpa distraksi. Kenapa? Karena Allah ingin mengajarkan bahwa keheningan dan kediaman itu adalah tanda kebergantungan. Keheningan membuat kita kembali memikirkan bahwa siapa yang seharusnya berkata-kata dan siapa yang seharusnya mendengarkan. Dalam kisah Zakaria dan Elizabeth, keduanya masuk dalam ruang-ruang hening untuk belajar mendengarkan Tuhan. Karena ketika manusia berdiam, Tuhan berkarya. Maukah kita berdiam di hadapan Allah? Setelah kita melihat apa yang terjadi dalam kehidupan Zakaria dan Elizabeth, lantas apakah betul tadi di awal kita katakan kalau keheningan itu mengerikan? Apa yang membuat keheningan itu mengerikan? Menurut saya, apa yang ditakuti sebetulnya oleh manusia itu bukanlah keheningan itu sendiri, tetapi dampak dari keheningan itu sendiri yang manusia takuti. Yaitu bahwa keheningan itu dapat mengembalikan manusia kepada natur kehidupan. Keheningan membuat manusia mempertanyakan ulang. Setelah berpuluh-puluh tahun aku menjalani kehidupan, setelah karir yang kubangun sangat baik, setelah pelayanan yang kulakukan sangat banyak, setelah banyak domba yang aku gembalai, dalam keheningan dia harus bertanya, lalu untuk apa semuanya ini? Apa yang aku cari? Apa tujuan dari semuanya ini kulakukan? Hampir semua manusia takut kepada keheningan, karena pertanyaan ini akan membawa manusia kepada suatu kebenaran yang paling dihindari dan paling ditakuti. Yaitu apa? Bahwa manusia takut untuk menyadari bahwa yang berdaulat atas seluruh kehidupannya itu ternyata bukan dirinya, ternyata bukan kita. Tetapi yang berdaulat atas seluruh kehidupan kita itu ada orang lain, ada pribadi lain. Itu Sang Pencipta yang jauh lebih besar daripada kita. Manusia menutupi kebenaran mendasar ini dengan cara menyibukkan diri. Sebuah ilusi bahwa hidup ini baik-baik saja, padahal tidak sama sekali. Sebuah kenyataan yang harusnya membuka mata kita adalah ketika kita melihat Zakaria dan Elizabeth. Bagi Lukas, kisah Injil yang maha mulia, kisah Injil yang menyelesaikan segala masalah. Sebelum Injil itu datang, keheningan menguasai dunia melalui kisah suami istri. Sebelum segala sesuatunya Tuhan ciptakan kembali di dalam pribadi Tuhan Yesus Kristus yang menyata bagi manusia, keheningan menguasai dunia. Masa-masa yang menakutkan, namun mengembalikan setiap tatanan itu kepada tujuan awalnya Tuhan ciptakan. Menarik setiap ciptaan itu untuk kembali kepada tujuan awal. Allah memberikan kehidupan. Rekan-rekan semua, kita berada di masa-masa dunia yang tidak menentu. Baru satu malam kita lewati. Tadi pagi saya baca berita,
konflik terjadi di South Korea, Korea Selatan. Ada saat yang sama juga konflik terjadi di Georgia. Mereka bahkan menembakkan mercon itu ke gedung DPR-nya di Georgia. Dunia ini mau kemana? Apakah kita akan menghadapi satu akhir dari dunia ini atau tidak? Kita melihat negara-negara berkonflik, negara-negara bersih tegang satu dengan yang lain. Dunia ini mau dibawa kemana? Kalau kita pikir, kita tanya, dunia butuh apa? Kemudian kita menjawab, dunia butuh Injil. Betul, jelas sekali dunia butuh Injil. Tetapi bagi Lukas, sebelum dunia butuh Injil, dunia butuh hening. Dunia butuh berhenti melakukan segala hal yang ia lakukan saat ini dan masuk di dalam ruang-ruang sunyi untuk kembali memikirkan, apakah kita perlu menebang ratusan hektar pohon, ratusan hektar hutan untuk menciptakan kota yang lebih canggih? Apakah kita perlu mengorbankan ratusan hewan uji coba di lab untuk menemukan obat yang lebih manjur? Apakah kita bisa memikirkan dunia yang lebih baik tanpa memikirkan tentang siapa pencipta dari semuanya ini? Pertanyaan-pertanyaan ini sebenarnya adalah suatu aporia, suatu jalan buntu. Gak ada solusinya. Mereka yang berperang akan tetap berperang, mereka yang berkonflik akan tetap berkonflik. Tetapi jika dunia menolaknya, maukah kita memulainya untuk berdiam di hadapan Allah? Tapi rekan-rekan, kalau kita baca masuk ke scene yang ketiga, tidak selamanya keheningan itu menguasai. Setelah keheningan, ada cahaya yang merekah mengisi kekosongan-kekosongan. Yohanes Pembaptis lahir, dan setelah Yohanes Pembaptis lahir, Alkitab mengatakan terbukalah mulut Zakaria. Rekan-rekan, kalau kita perhatikan kata itu, terbukalah mulut Zakaria, kata kerja itu sebenarnya menggunakan bentuk kata kerja pasif. Jadi kita bacanya harusnya terbukalah mulut Zakaria oleh siapa? Si pembukanya itu. Siapa pembukanya? Siapa yang membuka mulut Zakaria? Jadi bagian ini menegaskan kepada kita bahwa kisah mula cerita Zakaria dari ayat ke-5 sampai ayat ke-66 semuanya itu dikerjakan oleh Allah. Semua itu karena Allah. Kalau Zakaria bisa menjadi seorang imam itu karena Allah. Kalau Zakaria bisa membawa doa umat kepada Allah itu karena Allah. Kalau Zakaria menjadi tidak dapat berkata-kata itu karena Allah. Tetapi kalau Zakaria dapat berkata-kata kembali itu juga karena Allah. Nah, tetapi ada yang lebih menarik dari fakta tersebut. Boleh next? Boleh next lagi? Next lagi. Ya. Ada perubahan atau konversi yang signifikan terjadi oleh Zakaria. Zakaria yang dulu dan Zakaria yang sesudahnya berbeda sekali. Alkitab katakan, kita bandingkan ayat 20 dan ayat 64. Sebelumnya disebutkan Zakaria tidak dapat berkata-kata. Tapi setelah itu Zakaria berkata-kata dan ada tambahannya, dan memuji Tuhan. Nah, apa yang ingin ditunjukkan Lukas adalah suatu perubahan, tetapi bukan perubahan tentang percaya nggak percaya gitu ya. Dari tidak percaya menjadi percaya. Lukas tidak sebutkan demikian. Tidak ada kata tersebut muncul dalam konversinya siapa? Zakaria. Kita asumsikan itu terjadi, itu bisa, itu boleh gitu ya. Tetapi apa yang ingin ditunjukkan oleh Lukas sebetulnya adalah sesuatu yang melampaui dari dialektika antara percaya dan tidak percaya. Ini bukan soal percaya atau tidak percaya. Tetapi Zakaria di sana, di dalam masa-masa hening sebelumnya, dia yang diajar Tuhan, Tuhan mengajarkan kepada dia bagaimana dia menggunakan kata-katanya. Di sana Zakaria belajar bahwa ternyata segala sesuatu yang Allah berikan itu lebih besar dari segala hal yang aku bisa katakan. Karya Allah itu lebih besar daripada kuasa manusia. Sehingga kalaupun aku bisa berkata-kata, kata-kata yang aku keluarkan itu harusnya kata-kata yang mengembalikan karya Allah kepada Allah. Yaitu Zakaria lakukan dengan cara memuji Tuhan. Ini suatu potret penggunaan kata-kata yang sangat baik. Saya mencoba eksposisi di bagian ini, saya berpikir sepertinya memang Tuhan menciptakan mulut kita bukan untuk berkata-kata semaunya. Semaunya seperti para Gen Z gitu ya, yang mengevolusi kata. Ada kata baru Gen Z yaitu BJIR gitu ya. Saya nggak perlu sebutkan di sini ya. Apalagi kita turun ke Gen Alpha ya. Kata-kata yang aneh-aneh sekali kita nggak pernah tahu ya. Skibidi ya, itu kata macam apa gitu ya. Kata-kata yang nggak ada maknanya begitu ya.
Kayaknya Tuhan itu menciptakan mulut kita bukan untuk berkata-kata semau kita. Tetapi Tuhan menciptakan mulut kita untuk berkata-kata, mengembalikan semua karya Allah dalam hidup kita masing-masing, kita kembalikan kepada Allah melalui kata-kata. Itu yang dilakukan Zakaria. Rekan-rekan lihat perikop selanjutnya, ayat 68 sampai 79. Satu perikop isinya adalah nyanyian pujian Zakaria kepada Tuhan. Ini bukan kata-kata basa-basi. Ini kata-kata yang hidup. Karena Zakaria baru saja mengalaminya. Zakaria baru saja melewatinya. Sekarang bagaimana kita menggunakan kata-kata kita? Dalam satu semester berapa banyak tugas yang harus diketik? Berapa ribu kata yang perlu diketik? Saya pikir ya, kita sebagai calon-calon hamba Tuhan, kita sangat berpotensi untuk menyia-nyiakan banyak kata-kata. Karena dalam satu kali pelayanan kita khotbah, pimpin KTB, pimpin sekolah minggu, berapa banyak kata-kata keluar dari mulut kita? Tapi pertanyaannya, berapa persen kata-kata itu kita keluarkan dari ungkapan isi hati kita untuk memuji Tuhan? Berapa persen juga yang keluar dengan sia-sia? Tidak heran, ada banyak mungkin ya yang berkhotbah menggunakan kata-kata yang sia-sia. Jika kata-kata yang keluar dari mulut kita kebanyakan sia-sia, stop berkata-kata. Mari kembali ke titik nol, berdiam di hadapan Tuhan. Minta Tuhan yang berkata-kata kepada kita. Hingga satu waktu Tuhan membuka mulut kita untuk memuji Tuhan. Jadi apa yang kita bisa lakukan saat ini rekan-rekan semua? Saya rasa bagian teks ini sangat cocok dengan kita yang sedang ada di minggu pertama Advent, ya, minggu pengharapan. Kita menanti kedatangan Tuhan Yesus. Tetapi Lukas mengajak kita untuk melakukan satu hal seperti yang dilakukan Zakaria dan Elizabeth. Untuk mempersiapkan kedatangan Tuhan Yesus, mari kita berdiam di hadapan Tuhan. Mari berhenti berkata-kata dan mempersilahkan Tuhan untuk berkata-kata dan berkarya dalam hidup kita. Hingga satu waktu nanti, mulut kita terbuka untuk memperkatakan puji syukur kepada Tuhan sebagai sang sumber kehidupan, sang pemilik kehidupan ini. Barang siapa menikmati keheningan di hadapan Tuhan, maka hatinya akan siap menerima kedatangan Tuhan Yesus, Sang Injil yang nyata bagi dunia. Saudara sekalian, sebagai seorang Gen Z, saya bisa ikut merasakan perasaan dari Gen Z yang lain yang curhat di Twitter atau sekarang namanya jadi X gitu ya. Sudah menjadi common opinion bahwa Gen Z itu punya masalah utama tentang keluarga. Di mana-mana kita buka X, buka TikTok ya, mereka curhat tentang keluarga. Pengalaman yang sama kira-kira juga saya alami sebagai anak yang lahir dalam generasi yang sama. Ada masa-masa dalam kehidupan saya ketika saya remaja, saya sering komplain sama Tuhan. Tuhan, kenapa Engkau letakkan taruh saya di keluarga yang seperti ini? Kenapa mama begini, kenapa papa begini? Sejak SMP itu saya pergi ke sekolah diantar sama papa, gitu ya, karena papa harus pergi kantor, jarak kita agak jauh, jadi saya diantar. Tapi karena mesti berangkat pagi, jadi saya mesti ikut pagi. Sekolah itu mulai jam 6.50, tapi 5.45 saya sudah sampai di sekolah. Saya lebih pagi dari ibu-ibu kantin. 10 menit setelah saya datang, ibu-ibu kantin baru naikin rolling door, gitu ya. Saya lebih rajin. Ngapain pagi-pagi ya di sekolah ya? Saya waktu itu sampai di sekolah, saya duduk di meja kantin, saya menuliskan jurnal diary. Ya, buat saya diary itu nggak ada gender bias, setiap kita laki-laki atau perempuan boleh tulis diary. Nah, saya lakukan itu. Saya tulis diary, tetapi saya baca lagi diary saya yang dulu saya tulis dari SMP sampai SMA. Isinya komplain tentang orang tua. Tuhan, kenapa begini? Kenapa keluargaku begini? Kenapa papa begini? Kenapa mama begini? Semuanya kata-kata isinya adalah komplain. Buat saya pada saat itu semuanya itu salah papa dan mama. Sampai saya bertobat pun, saya masuk di satu komunitas yang menumbuhkan saya sampai saya dapat panggilan jadi hamba Tuhan juga di komunitas ini. Kalau curhat sama teman-teman di gereja gitu ya, teman-teman dekat mengatakan hal yang sama. Kenapa papa begini? Kenapa mama begini? Bagi saya semuanya itu adalah salah papa dan mama.
Sampai saya kuliah S1, saya berkesempatan konseling pribadi di S1 saya. Sampai saya S2 di tempat ini, saya konseling pribadi juga di sini. Saya masih bersikeras. Bagi saya semuanya salah papa dan mama. Sampai tiba di akhir dari masa pembelajaran kita di sini, buat yang teologi kita akan praktik 1 tahun, gitu ya. Nah, saya praktik 1 tahun di satu tempat yang sangat jauh dari mama dan papa. Di sana saya nggak bisa pulang ke rumah karena terpisah pulau di luar Pulau Jawa. Saya di sana merasakan hidup tanpa adanya orang tua di dekat saya. Perlahan-lahan saya mulai melihat sisi-sisi lain dari apa yang selama ini saya katakan. Saya mulai dibukakan kepada momen-momen indah yang sebetulnya kami pernah lewati bersama, saya dan orang tua saya. Saya bingung, kemana semua cerita itu? Cerita itu ternyata selama ini tertimbun oleh kata-kata yang sia-sia saya keluarkan. Tertimbun sampai-sampai saya tidak pernah mengingatnya. Masa-masa praktik 1 tahun betul-betul mengubahkan saya. Sekaligus menjadi momen yang tidak enak, tidak mudah bagi saya. Hidup tanpa orang tua itu nggak enak ya, buat yang belum pernah tinggal jauh dari orang tua, tidak enak sekali hidup di dalam perantauan. Apalagi kalau sakit. Saya kalau sakit di rumah, mama tuh selalu siapkan makanan, siapkan obat, siapkan vitamin. Selalu periksa saya, demam saya sudah turun atau belum. Selalu cari alternatif lain ini dan itu. Saya di perantauan saya nggak bisa demikian. Saya mesti urus diri saya sendiri. Hingga pada akhirnya ketika saya kembali dari tempat praktik setahun, saya kembali ke Jakarta. Saya berhenti untuk komplain tentang orang tua. Pandangan saya selama ini kepada mereka ternyata hanya ilusi belaka. Sebetulnya mereka tidak berniat jahat kepada saya. Tapi karena saya yang terlalu banyak berkata-kata, sampai-sampai saya tidak mampu melihat kasih sayang mereka kepada saya. Saya kembali ke Jakarta dengan suatu perubahan. Bukan lagi komplain, tapi saya kembali ke Jakarta dengan hati yang penuh dengan sukacita. Hati saya dipenuhi dengan rasa syukur tiada tara. Saya mulai melihat bahwa Tuhan memberikan anugerah kepada saya berupa keluarga yang sebetulnya memang punya banyak kelemahan. Tetapi kelemahan itu, di dalam kelemahan itu kami berjuang untuk saling mengasihi satu dengan yang lain. Dan saya sangat bersukacita dan bersyukur akan hal itu. Sekarang saya sudah tidak tinggal dengan orang tua karena weekdays di kampus, weekend kami tinggal terpisah gitu ya. Suatu waktu mama papa itu kembali mengunjungi saya di rumah. Datang ke rumah, kemudian saya mulai merasakan kembali menjadi seorang anak, tinggal bersama dengan orang tua. Saya menemukan momen-momen menjadi seorang anak itu adalah suatu hal yang saya sangat rindukan. Saya rindukan kehadiran mereka di rumah, karena sekarang kita tidak tinggal bersama lagi. Saya rindukan sekali kehadiran mereka. Tetapi saya bukan anak yang dulu yang selalu komplain tentang kehadiran mereka. Tetapi saya adalah anak yang sekarang mengungkapkan rasa syukur kepada Tuhan atas kehadiran mereka. Karena Allah telah melawat saya, Allah telah melawat keluarga kami, dan Ia telah menyatakan kemurahan hatinya kepada saya. Bagaimana dengan kita hari ini? Adakah hati kita dipenuhi dengan sukacita? Jika tidak, mari kita berdiam di hadapan Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan Allah kami, Allah yang tidak pernah berhenti mengasihi kami. Bahkan ketika kami tidak menyadarinya, Engkau tetap menjadi Allah yang sama. Dalam masa-masa kami memperingati kedatangan anak-Mu, izinkan kami untuk berdiam dan mendengarkan kata-kata-Mu. Jika kami terlalu banyak berbicara, ajar kami untuk mau mendengar, agar kehidupan kami betul-betul seturut dengan kehendak-Mu, sehingga firman-Mu menjadi nyata dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan untuk perenungan firman Tuhan pada hari ini. Engkau kiranya menyertai kami, agar dapat merenungkan firman ini di dalam waktu-waktu khusus yang lain. Di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin.